من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara tujuan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari diturunkannya Al-Qur'an adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Shad. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun waliyadabbaru ayatihi waliyatadabbaru ulul albab. Kitabun, itulah Quran, itulah kitab, anzalnahu ilaika, di mana kami menurunkan kepada kamu wahai Muhammad. Agar apa? Tujuannya adalah li mubarakun, di mana Quran itu merupakan satu keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, liyadabbaru ayatihi. Tujuan utama daripada Quran itu diturunkan adalah agar kalian mentadabburi ayat-ayatnya, memperhatikan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepadamu, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang masih memiliki akal yang sehat, masih memiliki pemikiran yang cemerlang, mau dan mampu untuk mengambil beragam pelajaran daripada ayat-ayat Al-Quran. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita dapatkan di dalam Al-Quran beragam pelajaran dan pengajaran yang Allah berikan kepada kita, sehingga ketika kita mencukupkan diri menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan kita, itu sudah lebih dari cukup bagi kita. Di antara cara Al-Quran dalam memberikan pengajaran adalah Al-Quran banyak memberikan kisah-kisah tentang para nabi, termasuk pula kisah tentang mereka-mereka yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana nasib kesudahan mereka. Di dalam kisah para nabi, kita banyak mendapatkan betapa hubungan mereka para nabi terhadap Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hubungan yang tidak pernah terputus dalam kondisi apapun. Maka kita dapatkan banyak doa-doa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan, di mana doa ini merupakan doa yang keluar dari lisan para nabi yang mulia. Dan tentunya di balik doa yang kemudian mereka panjatkan terdapat pelajaran dan pengajaran yang kemudian bisa kita ambil. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan ad-du'a silahul mu'min atau ad-du'a silahul muslim, atau kama qala alaihi salatu wassalam, yang namanya doa itu merupakan senjata terampuh yang dimiliki oleh seorang muslim. Maka kita diperintahkan oleh Allah, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada doa terbaik kecuali doa itu kita mencontoh dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang kemudian bergelar Khalilullah, seorang nabi yang kemudian Allah menyebutkan innahu kana siddiqan nabiyyah. Dia adalah seorang yang siddiq dan juga seorang nabi.
Di dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bagaimana doa Nabiullah Ibrahim yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pilihan-pilihan kata yang digunakan oleh Nabiullah Ibrahim sedemikian indah luar biasa. Nabiullah Ibrahim kemudian di dalam doa tersebut memilih dari yang terpenting, kemudian yang penting, dari yang terbaik, kemudian yang baik. Di dalam surat Ibrahim Allah kemudian mengabadikan doa-doa yang kemudian dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim, dan kita pun diperintahkan untuk menggunakan doa tersebut di dalam doa-doa harian kita. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Ibrahim Rabbij'al hadzal balada aminah. Dan ingatlah tatkala Ibrahim memohon kepada Rabb-Nya, Rabbij'al hadzal balada aminah, ya Rabb, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Negeri yang dimaksud tersebut adalah negeri Mekkah Al-Mukarramah. Maka lihat efek daripada doa Nabiullah Ibrahim. Allah menjadikan Mekkah dari semenjak diutusnya Nabiullah Ibrahim itu menjadi negeri yang betul-betul aman sentosa. Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini yang kemudian luar biasa yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari bersentuhan atau penyembahan terhadap yang namanya berhala. Banyak jenis dosa-dosa yang lain. Di sana ada dosa pembunuhan, di sana ada dosa perzinahan, di sana ada dosa-dosa yang lainnya. Namun dari sekian banyak dosa-dosa yang kemudian ada, lihat yang kemudian diminta oleh Nabiullah Ibrahim pertama kali agar menjauhkan dirinya dan anak keturunannya dari dosa spesial ini, yaitu dosa kesyirikan. Kenapa? Karena tidak ada perkara dosa yang kemudian itu dibawa sampai hari kiamat dan pelakunya belum sempat bertaubat, dan dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa kesyirikan. Adapun dosa-dosa besar yang lain itu masih memungkinkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sekalipun pelakunya belum sempat bertaubat dan sudah meninggal dunia. Adapun kesyirikan, ketika dia masih hidup dan bertaubat, niscayakan Allah akan menerima taubatnya. Namun ketika dosa syirik itu dibawa sampai mati, fawallahi selamanya dia tidak akan pernah keluar dari neraka. Nauzubillah subhanahu. Maka ini yang kemudian diminta oleh Nabiullah Ibrahim dari sekian banyak dosa-dosa yang dipilih oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, agar Allah menjauhkan dirinya dan anak keturunannya dari penyembahan terhadap berhala. Kenapa? Karena ini merupakan kezoliman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja sebagai manusia ketika dizolimi oleh orang lain maka kita akan marah. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika haknya dirampas, hak peribadatan yang seharusnya kita berikan hanya untuk Allah, namun kemudian kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sangat wajar ketika Allah kemudian murka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu doa pertama kemudian diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Gak cukup sampai di situ, kemudian Nabiullah Ibrahim juga menjelaskan, dan Allah Maha tahu. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, ya Rabb. Kenapa kemudian aku memohonkan doa itu kepadamu? Karena dengan yang namanya berhala tersebut, berhala itu sudah banyak menjerumuskan manusia ke dalam lembah kesesatan. Mereka banyak menjerumuskan manusia ke dalam lembah kesesatan sehingga mereka gelap, tidak lagi kemudian mampu melihat cahaya petunjuk. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Maka Nabiullah Ibrahim kemudian menegaskan, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa di antara mereka hamba-hambamu yang kemudian mengikuti diriku, ya, faman tabi'ani Rabbi faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mereka mengikuti ajaranku, mengikuti apa yang aku sampaikan kepada mereka, maka mereka termasuk golonganku. Dan siapa-siapa yang kemudian menyimpang dari ajaranku, ya Rabb, sungguh Engkau Zat yang Maha Pengampun.
Lihat santunnya Nabiullah Ibrahim, kemudian memohon kepada Allah terhadap mereka yang kemudian menyimpang dari jalannya. Nabiullah Ibrahim tidak kemudian memberikan ancaman siksa dari Allah, namun Nabiullah Ibrahim justru memohon kepada Allah dengan menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, fa innaka ghafurur rahim, sama sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam terkait dengan dosa-dosa umatnya. Kemudian ini yang kemudian tidak kalah luar biasa, Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian meminta kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Rabb, aku meletakkan sebagian daripada anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan, yang secara otomatis tempat itu tidak memiliki sumber mata air. Karena tidak adanya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, sehingga otomatis tempat itu kering, kerontang, gersang, yang memungkinkan mustahil manusia mau singgah ke tempat tersebut. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di sebelah sisi rumahmu Baitullah. Tujuannya hanya satu, liyuqimus shalah, agar anak keturunanku nanti mereka menjadi para penegak sholat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di balik doa ini mengajarkan kepada kita, ketika kita mencari tempat tinggal, carilah tempat tinggal yang berdekatan dengan masjid. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak keturunan kita mudah untuk kemudian menunaikan sholat berjamaah di masjid. Maka ini yang kemudian diminta oleh Nabiullah Ibrahim ketika kemudian meletakkan sebagian daripada keturunannya, yaitu Nabi Ismail dan ibunda Hajar. Tujuannya hanya satu, agar menjadi para penegak sholat, agar mereka mudah menunaikan sholat, liyuqimus sholat. Dan ini yang kemudian diminta oleh Nabiullah Ibrahim, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati-hati manusia cenderung untuk mengunjungi tempat mereka. Jadikanlah hati-hati manusia rindu untuk mendatangi mereka. Sebuah doa yang seolah-olah mustahil. Di awal kalimatnya Nabiullah Ibrahim kemudian menjelaskan, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Rabb, aku meletakkan sebagian keturunanku sebuah tempat lembah, nggak ada tumbuh-tumbuhan, yang otomatis nggak ada kemudian yang namanya sumber mata air, yang secara otomatis itu tempat gersang, kering, kerontang, yang mustahil manusia mau singgah ke situ. Tapi yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim, jadikan hati manusia rindu ingin mengunjungi mereka. Seolah-olah mustahil. Namun inilah yang kemudian menjadi kewajiban kita. Kita hanya sekedar melakukan apa yang menjadi ranah bagi kita. Selebihnya biarkan Allah yang kemudian mewujudkannya, sekalipun akal kita seolah-olah mengatakan itu mustahil. Di awal Nabi Ibrahim menjelaskan itu tempat kering, kerontang, gersang, gak ada tumbuh-tumbuhan, gak ada mata air, yang gak mungkin manusia kok pengen datang ke tempat itu. Namun yang diminta oleh Nabi Ibrahim agar Allah menjadikan hati manusia, sebagian hati manusia cenderung ingin mengunjungi tempat itu. Pertanyaannya, hari ini tempat mana yang paling sering dikunjungi oleh kaum muslimin selain Mekah Al-Mukarramah? Padahal di Mekah Al-Mukarramah tidak ada yang namanya pemandangan-pemandangan indah sebagaimana negeri-negeri Eropa. Tidak. Namun setiap tahun, setiap bulan, jutaan manusia senantiasa kemudian mengunjungi dalam rangka umroh ataupun haji. Bagian daripada dikabulkannya doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Gak cukup sampai di situ, ya. Warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun, dan berikanlah rezeki kepada mereka berupa buah-buahan agar mereka kemudian bersyukur. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita, kalau minta rezeki kepada Allah, sebutkan pula secara spesifik rezeki apa yang kita minta dari Allah. Jangan hanya sekedar menyebutkan secara global, ya Allah curahkan rezekimu kepadaku. Rezeki apa yang kemudian kita minta dari Allah, sebutkan secara spesifik rezeki tersebut. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim memohon kepada Allah, berikanlah rezeki kepada mereka.
itu umum. Lalu kemudian dikhususkan dari jenis buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Padahal sekali lagi jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, di awal Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjelaskan tempat itu tempat yang gersang, enggak ada tumbuh-tumbuhan, enggak ada tanaman, enggak ada yang namanya sumber mata air. Namun yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim rezeki dalam bentuk buah-buahan. Seolah-olah sekali lagi mustahil buah-buahan itu bisa hadir di tanah gersang dan tandus. Namun hari ini kita dapatkan buah apa yang tidak ada di tanah Mekah. Sekalipun tumbuh-tumbuhan yang tidak ada, namun hampir semua jenis buah-buahan dari seluruh dunia hadir di tanah Mekah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Sekali lagi pengajarannya, mintalah apapun yang kemudian kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya biarkan Allah yang kemudian mewujudkan sesuai dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi barakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawali. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melengkapi khutbah yang pertama, lanjutan daripada doa yang kemudian diminta oleh Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim kemudian menjelaskan tentang apa yang ada di dalam hatinya. Nabiullah Ibrahim kemudian menjelaskan tentang kekuasaan Allah, bahwasanya Allah zat yang maha mengetahui apapun, termasuk apa yang kemudian ada di dalam hati. Maka Nabiullah Ibrahim kemudian menyebutkan Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Rabb, sungguh Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Seolah Nabiullah Ibrahim menegaskan, seolah Nabiullah Ibrahim ingin kemudian menjelaskan kepada Allah, menegaskan kepada Ya Rabb, aku sungguh-sungguh memohon hal itu kepadamu dan Engkau maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Maka di sini kejujuran hati kita ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan di antara faktor terpenting Allah kemudian mewujudkan doa-doa yang kemudian kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta sesuatu kepada Allah, jelaskan pula untuk apa kemudian kita minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutan daripada doa yang kemudian diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ini yang kemudian juga tidak kalah penting. Nabiullah Ibrahim kemudian meminta, bahkan ini kemudian terpenting, Rabbana Rabbi ij'alni muqimas shalah. Ya Rabb, jadikan aku muqimas shalah, seseorang yang kemudian senantiasa menunaikan sholat, seseorang yang kemudian menjadi pendiri sholat, wa min dzurriyyati, dan juga dari kalangan anak cucu keturunanku. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sekian banyak ragam ibadah, di sana ada haji, di sana ada umrah, di sana ada puasa, di sana ada zakat, di sana ada silaturahim, di sana ada beragam macam aktivitas ibadah-ibadah yang lain, baik mahdoh ataupun ghairu mahdoh. Dari sekian banyak ragam ibadah yang dipilih oleh Nabiullah Ibrahim, yang kemudian Nabiullah Ibrahim meminta kepada Allah adalah ibadah sholat. Rabbi ij'alni muqimas sholah. Ya Rabb, jadikanlah aku seseorang senantiasa menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku. Masyaallah muslimin rahimahullah. Maka senada dengan apa yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim, apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, perkara ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah dalam kehidupan seorang hamba itu apa? As-sholah. Ini menjadi tolak ukur. Apabila sholat seorang hamba itu baik, maka yang lain itu insya Allah bakal mengikuti baik.
Namun kalau kemudian sholatnya dinilai rusak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Maka disinilah kecerdasan Nabiullah Ibrahim. Dari sekian banyak aktivitas ragam ibadah yang Allah wajibkan kepada seorang hamba, secara khusus Nabiullah Ibrahim meminta kepada Allah agar Allah menjadikan dirinya dan anak keturunannya sebagai orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang kemudian tidak abai terhadap perintah sholat, orang-orang yang kemudian tidak meremehkan perintah sholat. Karena ketika perintah sholat sudah diperhatikan sedemikian rupa, niscaya amal-amal ibadah yang lain akan mengikuti dengan sendirinya. Maka di sini penting bagi kita untuk senantiasa melantunkan doa ini supaya Allah menjadikan kita dan anak keturunan kita bagian daripada orang-orang yang kemudian senantiasa menegakkan sholat. Bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, namun menegakkan sholat sesuai dengan aturannya, tepat waktu, tanpa kemudian menunda-nunda, kecuali memiliki udzur yang dibenarkan oleh syariat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara singkat Nabiullah Ibrahim memberikan urutan-urutan terkait dengan perkara dosa. Nabiullah Ibrahim betul-betul meminta kepada Allah agar menjauhkan dirinya dan anak keturunannya dari penyembahan terhadap berhala, sebuah dosa yang ketika dibawa oleh pelakunya sampai mati, niscaya tidak ada keselamatan bagi dirinya selama-lamanya. Kemudian terkait perkara dunia, Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah secara khusus menyebutkan. Kemudian terkait perkara-perkara ibadah, Nabiullah Ibrahim juga meminta kepada Allah secara khusus. Dari sekian banyak amal-amal ibadah, spesial sholat ini menjadi nomor satu yang kemudian dia minta. Maka ketika kemudian kita juga memohon kepada Allah kesolihan anak-anak kita, sebutkan secara spesifik kesolihan apa yang kita inginkan dari anak-anak kita. Jangan hanya sekedar dianugerahi anak yang solih dan solihah, sekalipun itu boleh, namun spesifik dari kesolihan itu yang kemudian paling kita harapkan apa kesolihan anak kita. Birrul walidainnya kah, atau kemudian negakkan sholatnya kah, atau kemudian amal-amal ibadah yang lain. Sebutkan bukan hanya sekedar secara global, namun sebutkan pula secara khusus apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penghujung khutbah kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya Allah mengijabah setiap apa yang kemudian diminta oleh diri kita, agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan setiap apa yang kemudian kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratina allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Syam. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwwihim. Allahumma aizil Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma al'an kafarata ahlal kitab alladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma shattit samlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka alladzi la tarudduhu 'anil qaumil mujrimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna muqimus shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina
sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikru akbar. Aqimis shalah.